Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bertemu, kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid As-Salam, dengan tujuan untuk belajar ilmu agama, dengan tujuan untuk mempelajari salah satu cabang keilmuan yang sangat penting kedudukannya bagi setiap manusia, yaitu cabang keilmuan akidah yang di dalamnya kita mempelajari tentang tauhid, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendudukkan diri kita sebagai salah satu daripada hambanya, bagaimana kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini masih membahas kitab yang sama, Taisirul Usul, Syarah Thalathati Al-Usul. Pertemuan yang lalu kita membaca tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang dalil ibadah yang disebut dengan doa. Setelah beliau rahimahullah membawakan ayat daripada surat, membawakan salah satu ayat, yaitu waman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Beliau membawakan sebuah hadis, yaitu wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Bagaimana penjelasan sabda Nabi ini? Bagaimana penjelasan tentang hadis ini? Lamma dzakaral musannifu rahimahullah anwa'an minal ibadati mujmalatan. Ketika penulis menjelaskan atau menyebutkan beberapa macam ibadah secara global, syara'a fi dzikri adillatiha. Maka sekarang beliau menjelaskan atau menyebutkan dalil-dalil dari ibadah tersebut. Jadi kemarin kita sebutkan beberapa jenis ibadah yang bahkan sebagiannya pun kita tidak tahu, ternyata itu ibadah. Nah, di sini dimulailah penyebutan dalilnya. Aktivitas tersebut merupakan ibadah. Apa landasannya? Apa dalilnya? Amal Islam wal iman wal ihsan fa sayadhkuru adillataha mufassalatan fil asli tsani. Kemarin kita sebutkan ibadah yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Maka 3 ibadah ini dalilnya nanti akan disebutkan pada asas yang kedua daripada agama kita, yaitu mengenal, mempelajari agama Islam. Dan sekarang kita masih berada di asas yang pertama. Nanti akan dibawakan secara terperinci.
Adapun sekarang belum. Itu diakhirkan di asas yang kedua. Fa bada'a bid-du'a allazi huwa aslul ibadat wa asasuha. Di sini beliau membawakan dalil dari ibadah yang disebut dengan doa, di mana doa merupakan aslul ibadat wa asasuha. Doa merupakan ibadah yang paling mendasar, paling pokok, dan merupakan asas daripada ibadah. Doa adalah ibadah yang paling mendasar. Karena Nabi mengatakan doa adalah intisari daripada ibadah. Wa fil hadis alladhi yadullu ala anna ad-du'a min anwa'il ibadati ma rawahu Tirmizi. Jadi hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u wa su'alullahil hawaij mukhun ay lubbu wa khalisul ibadah. Doa dan juga memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh hajat-hajat, keinginan-keinginan itu merupakan yaitu lub wa khalisul ibadah. Lub itu artinya inti. Kalau orang Arab kalau bilang orang Arab sekarang, itu artinya adalah otak. Kalau orang Arab bilang mafi berarti bahasa Jawane randuwe utak. Kalau orang Arab sekarang bilang artinya adalah otak. Ibadah adalah otak, adalah intisari. Otak adalah inti. Ya, orang kita bilang intinya inti. Intinya inti. Otak adalah intinya inti. Nah, di sini ibadah adalah inti daripada doa adalah inti daripada ibadah. Allati amarallahu biha al-khalqa. Yang Allah perintahkan seluruh makhluk. Ibadah Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Dan inti dari seluruh ibadah adalah doa. Kama yufassiruhul hadithul akhar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan hadis yang tadi kita baca. Beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kira-kira lebih dalam yang mana? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah atau doa itu adalah ibadah. Lebih dalam yang pertama. Doa adalah inti dari setiap ibadah. Fa ja'ala ad-du'a huwa ainal ibadah wa da'watur rusuli ja'at litawajjuhil qulubi li su'alillahi wahdahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa merupakan ainul ibadah, ibadah itu sendiri. Jadi saya ulang, hadis yang pertama, doa adalah intisari ibadah. Intinya ibadah itu adalah doa. Hadis yang kedua, doa itu sendiri pun juga merupakan ibadah. Dan Nabi SAW, dakwah beliau mengajak seluruh manusia, mengajak hati manusia seluruhnya, supaya mereka semua kalau memohon, meminta, berdoa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u wa su'alu ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah min anwa'is syirkil akbar al-muhbiti li jami'il a'mal. Sehingga dari sini, kalau ada seseorang yang berdoa, meminta selain Allah dimintai, didoai, diharapkan. Apa yang diminta dari selain Allah? Perkara-perkara, hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, tidak dimampui kecuali oleh Allah semata, maka permohonan tersebut merupakan syirik akbar. Kalau ada orang minta kepada selain Allah,
Selain Allah, kemarin kita sebutkan ada yang berupa makhluk hidup dan ada yang berupa makhluk mati. Makhluk hidup itu sendiri pun juga ada yang berupa manusia, ada yang berupa selain manusia. Nah, kalau ada orang niku menungso ta. Kalau ada manusia kok minta kepada manusia lainnya. Sedangkan manusia tersebut tidak mungkin, tidak mampu untuk mewujudkan permintaan tersebut, maka ini jatuh atau jatuhnya menjadi syirik akbar. Contohnya, ada seorang yang dianggap alim. Ada seorang yang dianggap alim. Orang alim, ya orang alim dianggap alim dalam hal agama. Apakah orang yang alim dalam hal agama ini dia bisa menyembuhkan penyakit? Orang kena stroke, keluarganya membawa ke orang alim tersebut. Apakah dia bisa menyembuhkan? Tidak bisa. Kalau ada orang yang semacam ini datang kepada orang alim, membawa salah satu anggota keluarganya yang stroke, kemudian memohon, wahai Ustadz Fulan, wahai Kiai Fulan, tolong ini sembuhkan. Maka ini adalah kesyirikan. Karena dia tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Apalagi kalau orang alim tersebut tidak ada. Orang alimnya di Surabaya, yang sakit di sini. Kemudian dipanggil-panggil namanya. Ini jelas kesyirikan. Kemudian juga makhluk hidup, namun bukan manusia. Ya minta keberkahan, minta dilancarkan rizki. Mintanya kepada sapi misalkan. Ada atau ada? Ada. Kerbau. Ada. Pohon. Batu. Ya ngasih sesuatu dengan harapan nanti pohon ini, batu ini, atau hewan ini bisa memberikan imbal balik. Ke laut misalkan, minta ke laut, ya larung sesaji ke laut atau ke gunung supaya airnya subur, airnya membawa kesuburan bagi tanah-tanah yang ditanami pertanian. Ini adalah kesyirikan. Mereka semua tidak bisa memberikan apa yang diminta tersebut. Al-muhbit li jami'il a'mal. Ini merupakan syirik besar yang bisa menggugurkan, merusak, menghancurkan seluruh amalan yang pernah dilakukan. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah, ittafaqal ulama'u kulluhum ala anna man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yatawakkalu alaihim wa yas'aluhum faqad kafara. Para ulama telah bersepakat seluruhnya tentang orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasaid, penengah. Wasaid itu jamak dari wasit. Wasit artinya penengah. Wasit dari bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya wasit apa? Bahasa Arab wasit itu penengah. Ya, dan dia harus adil antara dua kubu. Orang yang menjadikan penengah antara dirinya dengan Allah. Kemudian dia berdoa bukan kepada Allah, tapi berdoanya malah kepada penengahnya ini. Atau ya tawakal, pasrah bongkoan kepada penengah ini. Wa yas'aluhum, atau minta-mintanya kepada penengah ini. Maka orang yang semacam ini disepakati oleh para ulama berarti dia telah kufur. Berarti dia telah kufur. Ya, kenapa dia tidak berdoa langsung kepada Allah? Kenapa tidak berdoa langsung kepada Allah saja? Kenapa harus menjadikan penengah? Ada yang disampaikan oleh sebagian orang, ya karena kita ini kan banyak dosa. Wong kita cuman pedagang biasa, kerjaannya ya di jalan, kerjaannya di pasar. Kalau langsung minta kepada Allah, orang yang berlumuran dosa, kok rasane ora pantes. Kita butuh penengah, orang soleh yang bisa ya memintakan kepada Allah. Pokoknya pasrah bongkoan kepada orang soleh tersebut. Oke, kalau orang solehnya itu masih hidup, orang soleh tersebut masih hidup, oke.
masih bisa, dengan catatan sesuatu yang diminta tersebut ya masuk akal, betul-betul dimintakan kepada Allah. Jadi orangnya ini datang kepada orang soleh, wahai orang soleh, Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya supaya usaha saya lancar. Kemudian orang soleh ini berdoa, ya Allah, berkailah Pak Fulan, lancarkanlah rezekinya, lancarkan usahanya, berkahilah rezekinya, dan seterusnya. Ini bisa, dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah atau kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dulu para sahabat, kalau paceklik nggak ada hujan, mereka datang kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah. Rasulullah wafat, para sahabat tidak datang ke kuburan beliau. Para sahabat datang ke siapa? Pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini boleh. Kalau orang soleh tersebut masih hidup. Dan tentunya tidak ngasih syarat-syarat. Yo tak dongake ning syarate. Ya, seperti diketahui bersama, syarate iki kuwi. Nauzubillah. Pengen duwe anak, yo syarate iki kuwi. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau konteksnya atau konsepnya dia mendoakan kepada Allah, maka boleh. Jika dia masih hidup. Namun kalau orang soleh ini sudah mati, seperti yang sering kita sampaikan, orang mati nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mati tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada kasus di waktu COVID kemarin, ya, di salah satu negeri yang memang tersebar ajaran-ajaran minta-minta kepada kuburan. Kasus COVID ini kan dia sifatnya global, tidak hanya di tempat kita saja. Hampir seluruh dunia kena kasus tersebut. Di negeri tersebut banyak sekali kuburan yang diagungkan, dibangun, digunakan untuk ibadah, doa, tawasulan, dan seterusnya. Maka orang-orang yang datang ke tempat tersebut berdoa kepada si penghuni kubur supaya anggota keluarganya yang kena COVID disembuhkan. Akhirnya apa? Minimal dua hal yang terjadi. Yang pertama, justru malah yang ada di situ menjadi pusat penyebaran COVID. Yang kedua, mereka lupa kalau si orang soleh yang sudah mati ini dulunya mati sebabnya juga karena sakit. Misalkan dia seorang syekh yang dulu stroke atau napa sing selain stroke, saraton itu bahasa Jawane napa? Kanker. Dia mati karena kanker. Dia sendiri nggak bisa menyembuhkan sakit yang ada pada dirinya. Mati karena penyakit. Kok ini datang kemudian minta disembuhkan dari ya virus yang sedang merebak kala itu. Ini kalau orang akalnya sehat, maka tidak akan melakukan hal-hal semacam itu. Termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, datang ke batu, ke pohon, ke laut, larung sesaji, sedekah laut, dan seterusnya. Apa manfaatnya? Ya, kalau mau panenan ikan itu melimpah, ya jangan larung sesaji. Bawa saja pakan ikan, ya kan? Bawa pakai perahu kemudian sebar ke laut. Kemudian tunggu 1 bulan, jangan ditangkapi dulu ikannya. Nanti makin lama ikannya makan, berkembang biak, kemudian akan bertambah. Logikanya semacam itu. Wallahul musta'an. Maka para ulama mereka bersepakat, orang yang meminta kepada selain Allah atau menjadikan antara dirinya dengan Allah penengah, mereka ini telah keluar dari agama Islam. Padahal Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, jika para hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala, berikanlah jawaban wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu qarib. Qarib niku napa, Pak?
dekat. Allah itu dekat. Kemudian kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa. Falyastajibuli. Maka hendaknya mereka yakin ijabah doa tersebut dariku. Wal yu'minu bi. Dan hendaknya mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun. Supaya mereka mendapatkan petunjuk. Supaya arah langkah mereka itu benar. Yarsyudun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya tidak perlu kita ya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penengah kita. Wa du'a'u min aktsari anwa'ish syirki wuqu'an bainal khalqi. Doa merupakan jenis kesyirikan yang paling sering terjadi di antara para makhluk. Doa yang paling sering terjadi. Mohon maaf, kesyirikan yang paling sering terjadi adalah pada doa. Kalau kita sholat, mungkin nggak niat kita itu belinger, melenceng, atau kita berusaha niat kita itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita sedekah, kita berusaha lillahi ta'ala. Tapi kalau berdoa, ya orang berdoa itu kan tidak harus setelah sholat. Bisa jadi ketika momen-momen tertentu. Dan orang yang berdoa itu banyak. Baik dari kalangan orang Islam sendiri ataupun dari luar orang Islam. Dan ternyata yang paling banyak terjadi kesyirikan dari seluruh model macam ibadah adalah pada doa. Banyak sekali doa yang dipanjatkan kepada selain Allah. Banyak. Seperti yang pernah kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Disebutkan dalam kitab yang kitab Durar As-Saniyah, min a'zami anwa'ihi ay asyirk wa aktsarihi wuqu'an fi hadhihi al-azman talabul hawaiji minal mauta. Jenis kesyirikan yang paling banyak dan paling besar, paling banyak terjadi dan paling besar dampak buruknya di zaman kita sekarang ini yaitu adalah meminta ditunaikan, dikabulkan hajat dari orang-orang yang sudah meninggal. Banyak sekali. Mungkin kita di sini tidak ada, alhamdulillah. Namun di daerah-daerah sekitar kita ada dan banyak. Wal istighatsatu bihim. Memohon kepada mereka dengan cara istighatsah. Wa tawajjuhu ilaihim. Menghadapkan diri, menghadapkan hati kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam. Dan ini adalah asal muasal daripada kesyirikan yang terjadi di alam semesta. Wa hadza muttafaqun alaihi annahu minasyirkil akbar. Dan ini disepakati. Para ulama Islam bersepakat kalau hal ini merupakan syirik akbar. Pertama kali terjadi kesyirikan yaitu di zaman kaumnya Nabi Nuh. Sebenarnya kalau dikatakan kaumnya Nabi Nuh, mereka datang sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, awal mula terjadi kesyirikan itu di zaman tersebut. Zaman Nabi Adam gak ada kesyirikan. Di surga ada kesyirikan atau tidak? Tidak ada. Yang ada hanyalah kemaksiatan. Nabi Adam alaihissalam dilarang makan dari pohon tertentu. Kemudian dia berusaha untuk tidak makan. Kemudian digoda. Sinten sing goda, Pak? Iblis. Nabi Adam digoda iblis, mental. Maka iblis mendatangi istrinya Nabi Adam. Digoda sama iblis, mental nama mboten? Mboten mental. Mempan. Hawa kemudian dia kena godaan iblis, ya tertarik dengan rayuan iblis, kemudian Hawa ngerayu Nabi Adam. Ini bapak-bapak kalau sudah dirayu sama istrinya, sudah mempan, sudah rayuannya.
Memang Allah takdirkan demikian. Maka ini adalah kemaksiatan. Demikian pula apa yang terjadi setelah Nabi Adam diturunkan di bumi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memiliki anak keturunan. Dan Nabi Adam ingin menikahkan anak keturunannya dengan cara silang. Karena memang perintahnya dari Allah semacam itu. Maka ternyata tidak mau disilang salah satu dari mereka. Karena yang lahir kembar-kembar disilangkan. Kemudian terjadi pembunuhan. Pembunuhan ini termasuk kesyirikan atau bukan? Bukan. Namun dia termasuk dosa besar, termasuk kemaksiatan. Intinya dari zaman Nabi Adam sampai zaman mendekati datangnya Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Namun ketika mendekati zamannya Nabi Nuh ada kesyirikan. Bentuknya apa? Bentuknya mereka dirayu, digoda sama setan supaya menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal digambar atau dilukis. Setelah itu generasi berikutnya datang, generasi anaknya datang, dikatakan dulu mereka ini adalah orang-orang soleh yang biasa duduk di sini. Oke, belum disembah. Generasi berikutnya dikatakan dulu mereka ini adalah orang-orang soleh yang diagungkan oleh bapak-bapak kalian. Buatlah patung. Jangan hanya gambar saja. Gambar kan ya cuman gambar. Maka dibuat patung. Kemudian diletakkan di tempat-tempat yang biasa mereka duduk. Di tempat ibadah mereka. Datanglah generasi berikutnya lagi. Dikatakan kepada generasi tersebut oleh iblis, oleh setan. Patung-patung inilah yang dulu sama bapak kalian disembah, diibadahi. Itulah awal mula terjadinya kesyirikan. Sehingga tidak asing lagi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari patung. Seperti yang kita sampaikan pertemuan yang lalu. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari patung. Kenapa? Karena patung ini madorotnya, fitnahnya besar. Dan kita sampaikan patung ini salah satu jenis dari berhala. Dan berhala itu lebih umum, lebih luas, lebih banyak. Tidak hanya patung saja. Kalau patung saja Nabi Ibrahim minta dilindungi, apalagi selainnya. Dan sekarang sebagian orang berlomba-lomba buat patung. Patung napa kinten-kinten. Ada patung Komodo, ada patung biawak, patung pahlawan nasional. Ya kan? Sekarang mungkin kita masih hidup, tidak ada masalah. Artinya kita tahu, oh ini Pak Fulan, oh ini. Mungkin nanti generasi cucu kita atau cicit kita, mereka akan mengagungkan. Kita tidak tahu. Ini yang terjadi pada zamannya atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Wad dalilu ala anna ad-du'a ibadah wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah dan mengarahkan doa kepada selain Allah merupakan bagian dari kesyirikan. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum. Rabb kalian mengatakan wa khaliqukum, dan pencipta kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzilu bi hawaijakum, dan mintalah hajat-hajat kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan mengijabahi, mengabulkan untuk kalian. Allah mengajak kita, Allah memerintahkan kita supaya kita meminta kepadanya. Kita sampaikan hajat kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkannya. Wa u'tikum su'alakum, dan Allah akan berikan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna wa ya'riduna aw yu'riduna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri,
orang yang sombong dan berpaling dari peribadahan kepada Allah. Awal tadi Allah nyuruh, Allah memerintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Kemudian Allah katakan orang yang kalau beribadah tidak mau kepada Allah, dia sombong, dia enggan, dia berpaling dari beribadah kepada Allah. Mananya Pak, doa adalah bagian dari ibadah. An ibadati wa du'ai sayadkhuluna nara jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah dakhirin, dalam keadaan hina. Dzalilina haqirin, dalam keadaan hina dan rendah. Ya, terhinakan. Yajtami'u alaihimul azab wal ihana. Terkumpul pada mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, terkumpul pada mereka azab dan kehinaan. Uqubatan lahum ala ma tarakuhu min ibadatillahi allati sarafaha alaihim. Allati faradaha alaihim. Sebagai hukuman untuk mereka. Atas apa? Atas perbuatan mereka karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Meninggalkan ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah, mereka tujukan kepada selain Allah. Padahal ibadah hukumnya adalah wajib atas mereka. Wal aqilu ya'lamu annal kuruba la yakshifuha illallah. Dan orang yang berakal dia mengetahui bahwa kesulitan-kesulitan tidak akan mungkin bisa disingkap, tidak akan mungkin bisa dipecahkan kecuali hanya oleh Allah. Hanya Allah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang bisa mengentaskan manusia dari kesulitan. Maka kalau kita dirundung kesulitan, kesusahan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya Allah ya memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Li'annahu al-qadiru ala kashfiha. Karena Allah dialah yang maha mampu untuk menyingkap, menghilangkan kesulitan yang sedang menimpa manusia. Kesulitan apapun. Bahkan para ulama kita dahulu atau para pendahulu kita, kalau memang mereka bukan dari kalangan para ulama, mereka tidak mau meminta sedikit pun bagian dari dunia kecuali kepada Allah. Ya, disebutkan ada seorang yang naik onta. Pas dia sudah naik di atas onta, tiba-tiba cambuknya jatuh. Pecute unta tibo. Padahal di sekitarnya ada orang. Sebenarnya mudah saja, dia tinggal, Mas tolong jukukno pecute untaku, beres. Tapi tidak. Karena dia tidak mau meminta kecuali kepada Allah. Bahkan hal yang sepele pun dia turun, ambil lagi pecutnya, kemudian dia terundukkan unta tersebut untuk kedua kali. Padahal Bapak Ibu, menundukkan unta itu bukan perkara yang mudah. Meskipun untanya sudah jinak, sudah biasa ditunggangi, sulit. Ya, sulit untuk ditundukkan. Demikian pula mereka dahulu ya disebutkan mintalah kepada Allah meskipun bahkan meskipun ya tali sendal yang putus. Mereka nggak mau minta kepada manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara yang besar. Masalah-masalah, ya problem-problem, mereka minta solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak masalah kita yang paling besar hari-hari ini? Apa? Kejujuran. Sing mboten jujur sinten? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen naik haji misalkan. Iya kan? Kalau kaitannya dengan ibadah. Saat ini ngantri haji berapa tahun? 20 tahun? 30 sampai 40. Kalau kita baru berusia 35 tahun baru bisa mendapatkan penghasilan yang sisa, yang turah untuk ngangsur, untuk daftar haji. Artinya 35 tambah 30 swidak 5. Lama.
maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesempatan untuk berhaji. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, dari arah yang mungkin tidak kita duga, Allah berikan kemampuan untuk berangkat haji. Dan ini banyak terjadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahul qadiru ala kasfiha. Pengen haji napa mboten Bapak Ibu? Pengen. Meskipun sekali seumur hidup. Kanjeng Nabi SAW beliau berhaji sekali seumur hidup. Ya nggak perlu kita haji 5 kali, 10 kali tidak perlu. Sekali saja sudah cukup. Ya sekali saja sudah cukup. Kalaupun bisa lebih, alhamdulillah. Namun terkadang kita mampu memiliki biaya untuk itu, namun yang antrinya panjang. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Ya kita daftar, ngantri dikasih tahu 20 tahun, Pak. Ya subhanallah. Ya, saya tak minta kepada Allah. Ternyata ya ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kita bisa maju. Mungkinkah? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya yakin. Tinggal kita saja yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Pertemuan yang lalu kita sampaikan ayat ini. Perkara Allah, urusan Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun. Apa kemarin artinya kun? Jadilah. Allah bilang kun. Jadilah. Maka sesuatu yang Allah kehendaki tersebut jadi, terwujud. Sesuatu yang Allah kehendaki terjadi, terwujud. Maka kenapa kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah sudah mengatakan kun, ya kita meminta, ya Allah, saya belum punya rumah. Berikanlah saya rumah untuk naungan saya dan keluarga saya, anak-anak saya. Minta terus, minta terus. Kemudian Allah mengatakan kun. Jadilah. Adalah, ya, jadikanlah ada untuk fulan yang minta rumah ini jadi punya rumah. Terjadi. Dan kita tidak mengetahui. Banyak sekali cara Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, banyak sekali cara Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Fa al-makhluqu la yasluhu an yud'a wa yustaghatha bihi min dunillah. Makhluk mereka tidak layak untuk didoai atau dimintai untuk menunaikan hajat di waktu mendesak. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk itu semua. Apapun jenis dan model makhluknya tidak boleh dan tidak layak. Makhluk semakin kita minta, mereka semakin senang atau semakin sumpek. Sumpek. Setiap hari minta terus, sumpek. Bosan. Bendino jaluk terus. Ya, kalau kita lewat, setiap hari ada orang yang minta, kok jenengan malih itu, kok jenengan malih itu. Kita akan sumpek, akan bosan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meminta kepada Allah, Allah akan semakin suka sama kita. Allah akan semakin cinta kepada kita. Kenapa? Karena meminta kepada Allah berarti kita berdoa kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah maknanya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita minta Allah, Allah akan semakin suka. Li'annahu 'abdun dha'if. Makhluk tidak mampu merealisasikan permintaan kita karena makhluk adalah hamba yang lemah. Yamrudu wa yamutu. Makhluk itu bisa sakit dan bisa mati. Makhluk tidak mampu mengijabahi keinginan kita. Karena makhluk sama seperti kita, mereka hamba yang lemah, bisa sakit, bisa mati. La yamliku li nafsihi daf'u durrin wala jalbu naf'in. Dia sendiri tidak bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan dari dirinya. Fakaifa yajlibuha li ghairihi.
maka bagaimana mungkin dia bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain? Seperti yang kita contohkan tadi, ya, dia sakit sampai membawanya kepada kematian. Setelah mati dikubur, datang orang-orang minta kesembuhan. Ya, dia sendiri saja mati gara-gara sakit. Kok kita datang untuk minta kesembuhan? Akal mana yang akan membenarkan hal tersebut? Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Orang-orang yang kalian minta, yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah, mereka tidak memiliki sedikit pun, bahkan meskipun berupa kitmir. Kitmir niku napa? Tasih kemutan. Kitmir niku napa? Kulit kurma yang berwarna putih yang terletak antara daging kurma dengan bijinya. Itu kitmir. Orang yang meminta kepada selain Allah, siapapun mereka, mereka itu tidak mampu memberikan ijabah meskipun hanya berupa kitmir. Coba ada orang datang kepada saya, minta kepada saya, tolong istri saya belum punya anak, tolong jadikan istri saya punya anak. Mana bisa saya? Nggak bisa. Jangankan jadikan istri jenengan punya anak. Saya jadikan kertas ini jadi kitmir saja saya tidak mampu. Saya menciptakan kitmir saja saya tidak mampu. Ya, selain Allah tidak mampu untuk melakukan itu semua. Falja ilallahi wahdahu. Maka bersandarlah hanya kepada Allah semata. Wa anzil hawaijika wa anzil bihi hawaijaka. Dan sampaikan hajat-hajatmu kepadanya. Was'alhu yu'tika. Mintalah kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu. Wastaghfirhu yaghfir laka. Mohonlah ampunan kepada Allah, Allah akan berikan ampunannya kepadamu. Wad'uhu biqalbin khashi'in khadi'in yastajib laka. Berdoalah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, yang tunduk, maka Allah akan mengijabahi doamu. Wa man anzala hawaijahu billahi wal taja ilaihi wa ta'allaqa qalbuhu bi rabbih wa kafara bima yu'badu min dunillah fahuwal muwahhid. Siapa saja orangnya yang dia meminta penunaian hajatnya hanya kepada Allah dan dia bersandar kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah, dia kufur terhadap segala sesuatu yang diibadai selain Allah, maka orang yang semacam ini dia adalah seorang muwahhid, seorang ahlu tauhid. Wallahu taala a'lamu bissawab.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu memberikan ijabah doa kita. Maka tugas kita adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan mengijabahinya. Bagaimana bentuknya? Ada 3 model sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah akan ijabahi langsung doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita sampaikan kepada Allah, Allah akan ijabahi langsung. Di dunia ini, kita ingin sesuatu, kita sampaikan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allah berikan. Kemudian yang kedua, Allah tidak berikan kepada kita, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut sebagai penghalang daripada keburukan yang mungkin menimpa kita. Kita berdoa kepada Allah, kita menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah, kita punya keinginan-keinginan yang kita sampaikan kepada Allah, namun semuanya tidak ada yang diijabahi. Tapi ternyata kehidupan kita mulus-mulus saja. Alhamdulillah, usaha jalan, kerjaan lancar, anak-anak baik semua, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah, terselamatkan dari mara bahaya, tinggal di satu tempat yang tidak ada musibah bencana alam. Ternyata itu semua sebabnya adalah doa-doa yang kita panjatkan. Allah palingkan dengan sebab doa-doa tersebut, Allah palingkan kita dari keburukan-keburukan. Kemudian yang ketiga, Allah tidak ijabahi, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan doa tersebut sebagai simpanan kebaikan bagi kita. Maka tidak ada kerugian orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan, apapun hajat yang diharapkan oleh orang tersebut, sampaikan. Ya, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Dan alhamdulillah Allah jadikan tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Dan semuanya kita ketahui, tidak ada yang tersembunyi. Di antaranya adalah antara azan dan iqamah. Di antaranya adalah di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini pun ada yang mengatakan seluruh hari Jumat. Ada yang mempersempit, yaitu di hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Ada yang mengatakan tatkala, yang lebih sempit lagi, tatkala khatib turun dari mimbar. Antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Semuanya bisa kita gunakan untuk berdoa. Semuanya bisa kita gunakan untuk berdoa. Demikian pula sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah mengajak kita supaya kita memohon ampun dan memohon hajat-hajat yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga waktu dan tempat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu taala a'lamu bishawab. Dengan demikian seorang akan menjadi ahli tauhid yang benar. Bagaimana caranya? Dengan berdoa hanya kepada Allah, menggantungkan harapan, menggantungkan hati hanya kepada Allah. Jangan pernah kita menggantungkan harapan kita, hati kita kepada manusia. Kenapa? Karena itu adalah kesyirikan. Dan manusia sama seperti kita, sama-sama makhluk yang lemah. Jangan pernah kita gantungkan harapan kita kepada atasan kita, bos kita, majikan kita, rekan bisnis kita. Jangan. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.